Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimah, anak-anakku sekalian peserta didik Hasmi Islamic School, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah Rabbul Alamin masih mengizinkan kita, masih memberikan nikmatnya kepada kita untuk bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirahnya, yaitu bulan Ramadan, dalam kondisi sehat, dalam kondisi keimanan ada pada diri kita, dalam kondisi kita diberikan kemudahan di dalam beramal, beribadah, bertakarub kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menerima semua ibadah yang kita lakukan. Ikhwani wa akhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, atau yang sering kita sebut dengan bulan puasa, di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang Allah Rabbul Alamin berikan, melebihi bulan-bulan yang lain yang Allah Rabbul Alamin karuniakan, yang sudah menjadi lawazim, sudah menjadi kepastian bagi kita semua untuk berupaya mengisi bulan yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memberi kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datangnya bulan Ramadan ini. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan syahrul mubarak qad faradallahu alaikum siyamahu wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa suffidatis syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr wa man harama khairuha faqad hurim. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita ketika datangnya bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ai ziyadatul khair,
yaitu bulan yang Allah Rabbul Alamin limpahkan berbagai macam kebaikan. Kataballahu alaikum siyamahu, bulan yang mana Allah Rabbul Alamin tetapkan di dalamnya puasa di bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah, bulan yang dimana Allah Rabbul Alamin membuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghuliqat abwabun niran, bulan yang dimana Allah Rabbul Alamin menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Wa suffidatis syayatin, syaitan-syaitan durjana yang senantiasa menggoda manusia dibelenggu oleh Allah Rabbul Alamin. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, yaitu bulan yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian beliau menutup, man harama khairuha, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Padahal pintu-pintu surga telah dibuka, pintu-pintu neraka telah ditutup rapat-rapat, dan setan durjana telah dibelenggu oleh Allah Rabbul Alamin. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, faqad hurim, maka ia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan yang lainnya. Ahibati fillah, ihwani wa ahwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Yang pertama, bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bulan Ramadan, bulan yang saat ini kita jalani, disebut dengan bulan mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang dilimpahkan oleh Allah Rabbul Alamin berbagai macam kebaikan. Oleh sebab itu dikatakan, wa kaifa la nubashiru mu'min anna abwabul jannah qad futihat. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira ketika mendapati bulan Ramadan ini, yang mana pintu-pintu surga Allah Rabbul Alamin buka dengan selebar-lebarnya, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal saleh Allah Rabbul Alamin buka selebar-lebarnya. Futihat abwabul jannah, pintu surga. Wa ghuliqat wa kaifa la nubashiru al-mudhannab, bagaimana tidak bergembira orang yang berlimangan dengan dosa, orang yang banyak melakukan kesalahan dosa. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bagaimana ia tidak bergembira? Wa kaifa la nubashiru al-aqilu, bagaimana orang yang berakal tidak bergembira? Syaitan-syaitan durjana wa syuffidatis syayatin, syaitan-syaitan durjana dibelenggu pada bulan yang mulia ini. Wa kaifa la nubashir, bagaimana kita tidak bergembira di bulan Ramadan ini? Fihi lailatun khairum min alfi syahr, terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harama khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan tidak mendapatkan kebaikan di bulan yang mulia ini, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya. Ikhwani wa ahwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang agung di dalam Islam, yang memiliki beragam keistimewaan yang tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad Al-Munajid, mengungkapkan di antara bentuk-bentuk dari keistimewaan bulan Ramadan, beliau menyebutkan
Yang pertama, Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun ia berada, diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bunyal Islam ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu yang pertama, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Rabbul Alamin, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW utusannya. Wa iqamis salah, menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumur Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke Baitullah. Ikhwani wa ahwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat yang mana kita sudah banyak menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Rabbul Alamin wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian keutamaan selanjutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, Allah Rabbul Alamin telah menurunkan Al-Qur'anul Karim hudan linnas, yang mana tujuan Allah Rabbul Alamin menurunkan Al-Qur'anul Karim ini sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran yang senantiasa kita baca, yang kita disuruh untuk mempelajarinya, yang disuruh kita untuk mentadaburinya, yang disuruh kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Allah Rabbul Alamin turunkan di bulan Ramadan. Ahibati fillah, Allah Rabbul Alamin menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin tegaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam yang penuh kemuliaan tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan ini, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dengan izin Allah Rabbul Alamin untuk mengatur urusan. Tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang malam penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, yang apabila kita beribadah di dalamnya, kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan amal saleh, seolah-olah kita beribadah, beramal, melakukan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini adalah karunia yang besar yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita, berikan kepada umat ini, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur yang pendek. Umur kita ya tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Dan sangat sedikit sekali yang menyampaikan itu, yang sampai atau melebihi hal itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilu ma yajuzu dhalik." Umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melampaui hal itu. Tetapi di balik itu semua Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita waktu yang sangat mulia. Apabila kita beribadah di dalamnya, seolah-olah kita beribadah lebih daripada 1000 bulan. Yang ini tidak Allah Rabbul Alamin limpahkan, berikan kepada umat-umat yang lain. Dan ini hanya terdapat di bulan Ramadan, ya bulan yang saat ini kita sedang melaksanakannya. Kemudian ahibati fillah, ihwani wa ahwatil kiram, keutamaan selanjutnya bahwasannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di bulan yang saat ini kita sedang melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang shoma, berpuasa, ai imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams bin niyatin taqarrubun ila Allah. Barang siapa yang berpuasa, imsak, menahan dirinya dari semua hal yang bisa membatalkan puasa, baik itu dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri, atau hal-hal yang lain yang bisa merusak puasa kita, dari terbitnya fajar ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, dengan niat taqarrubun ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita melaksanakan puasa imanan, karena didasari iman, meyakini di dalam hati bahwasannya Allah Rabbul Alamin, Rabb kita, Rabb semesta alam, yang mewajibkan kepada kita saum di bulan Ramadan ini, imanan wahtisaban. Dan ketika kita melaksanakan saum ini, puasa ini, hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, bukan karena yang lainnya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan kepada orang yang berpuasa tersebut
dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sauma atau man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, 1 hari di jalan Allah, puasanya di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya, akan jauhkan mukanya dari api neraka jahanam 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Ini puasa 1 hari. Bagaimana ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini sebulan penuh? Kemudian keutamaan selanjutnya di bulan Ramadan yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan kepada kita keutamaan malamnya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ma'al imam, barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan salat malam, atau yang sering kita sebut salat malam di bulan Ramadan ini dengan salat tarawih dan salat witir. Man qama ma'al imam, dia melaksanakan qiyamul lail bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai melaksanakan qiyamul lail tersebut bersama imam. Kutiba lahu ka'annahu qiyamul lailah kamilah, dia mendapatkan pahala seolah-olah dia qiyamul lail semalam suntuk. Subhanallah. Qiyamul lail semalam suntuk. Siapa yang mampu melakukannya? Ini didapati oleh orang yang melaksanakan qiyamul lail bersama imam sampai selesai, mendapatkan pahala ka'annahu qiyamul lailah kamilah, seolah-olah ia qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama, barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail imanan wahtisaban, karena didasari keimanan di dalam hati, meyakini Allah Rabbul Alamin yang mensyariatkan qiyamul lail ini, wahtisaban, dan hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, ibtigha'i wajhillah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada hamba tersebut dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Qiyamul lail di bulan Ramadan yang mempunyai kemuliaan atau keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwani wa ahwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Kullu amal, setiap amalan yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh manusia, oleh kita semua, lahu, itu kembali kepada kita semua. Illa siyam, kecuali saum, puasa yang saat ini kita lakukan. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzih bih. Kecuali saum di bulan Ramadan, saum yang saat ini kita lakukan, fa innahu li,
saum yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah, wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya. Di sini Allah Rabbul Alamin tidak katakan berapa pahala dari puasa yang kita lakukan ini. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa yang kita lakukan ini. Fa innahu li. Puasa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah semata. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin ketika menjelaskan hadis yang mulia ini. Mengatakan bahwasanya puasa adalah ibadah puasa, dikatakan oleh Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah ibadah sirriyah bainal abdu wa rabbah, yaitu ibadah antara hamba dan Rabbnya. Ibadah yang tidak diketahui kecuali dirinya dan Rabbnya. Puasa yang kita lakukan ini adalah ibadah yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Mungkin kita bisa mengatakan, saya puasa ketika ada orang, tetapi ketika tidak ada orang, kita makan, kita minum. Tetapi tidak dengan orang yang puasa dengan puasa yang sebenarnya, imanan wa ihtisaban. Dia benar-benar puasa karena Allah Rabbul Alamin, karena mengimani Allah Rabbul Alamin yang mewajibkannya. Allah yang mengetahui tentang niat, tentang ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh sebab itu Allah Rabbul Alamin yang menjanjikan balasannya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Hanya Allah yang mengetahui ibadah yang kita lakukan ini, dan Allah lah yang mengetahui berapa banyak pahala yang dijanjikan terhadap hambanya yang berpuasa. Tidak disebutkan pahalanya 10 kah, 20 atau 100 atau bahkan 1000 kebaikan yang didapatkan oleh orang yang puasa. Tetapi Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kenapa ibadah puasa yang kita sekarang sedang lakukan mempunyai pahala yang begitu agung dan sangat luar biasa ini? Karena ketika ia puasa melaksanakan perintah Allah itu, dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Nabi. Karena hambaku saum puasa itu meninggalkan makan. Padahal makan ketika hari-hari biasa, ketika kita tidak saum, adalah hal-hal yang mubah, yang boleh kita mengkonsumsi, makan, minum, apabila itu halal, thayyib. Ketika kita puasa, kita tinggalkannya. Ta'amahu wa syarabahu, begitupun dengan minuman. Ketika kita puasa, kita tinggalkan minuman yang hukumnya mubah atau halal. Syahwat, hubungan suami istri bagi yang telah menikah, ia tinggalkan itu semua karena Allah Rabbul Alamin ketika ia saum di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, ini rahasia kenapa puasa merupakan ibadah yang Allah Rabbul Alamin menjanjikan pahalanya bighairi hisab. Tidak diketahui berapa pahalanya. Ahibati fillah, ihwani wa ahwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
keutamaan yang lain yang terdapat di bulan Ramadan. Pada setiap malam bulan Ramadan ada yang Allah Rabbul Alamin bebaskan dari belenggu api neraka Jahanam. Nabi SAW menjelaskan terkait dengan hal ini. Lillahi inda kulli fitri uttaqa. Pada setiap waktu berbuka Allah menetapkan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa neraka Jahanam. Kapan itu? Adalah di setiap malam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala uttaqa, tetapkan hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka Jahanam. Ini hanya terdapat di bulan Ramadan. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyatakan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, salasun du'a'u la turad. Ada 3 golongan yang apabila berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Rabbul Alamin, dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Salah satunya adalah orang yang sha'im, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai berbuka puasa. Orang yang sedang berpuasa saat ini, yang kita sedang melaksanakan saum di dalam, hatta yuftir, sampai berbuka puasa. Ada waktu mustajab, waktu-waktu mustajab untuk berdoa ke hadapan Allah Rabbul Alamin, meminta terhadap kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, ihwani wa ahwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian puasa pada bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasannya keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang berpuasa, puasa yang kita lakukan ini akan menjadi syafaat kelak pada yaumul qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, as-saum wal Quran yashfa'ani yaumul qiyamah. Saum atau puasa dan Al-Quran yang kita baca, yashfa'ani yaumul qiyamah, akan menjadi syafaat kelak pada yaumul qiyamah. Yaqulu siyam, puasa mengatakan, ya Rabb, manatuhu ta'am wasyarab bin nahar fasyafi'ni. Ya Rabb, aku menghalangi ia. Puasa mengatakan, ya Rabb, aku menghalangi ia untuk makan dan minum ketika siang hari di bulan Ramadan, karena Engkau ya Rabb. Jadikanlah aku syafaat baginya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quranul Karim yang senantiasa kita baca, yang kita senantiasa pelajari. Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Ya Rabb,
Aku menghalangi ia untuk tidur pada malam hari karena untuk membaca, untuk mempelajari Al-Quran. Fasyafi'ni ya Rabb. Fasyafi'an. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengizinkan puasa, mengizinkan Al-Quran pada yaumul qiyamah datang nanti menjadi syafaat pada yaumul qiyamah. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hambanya yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kemudahan di dalam mengisi di bulan yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin tetapkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan kekuatan kepada kita semua, diberikan keimanan kepada diri kita, diberikan kesehatan pada diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini sebulan penuh dengan semata-mata mengharap ridho Allah Rabbul Alamin dan pahala darimu ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini kita memohon kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah atau penyakit yang saat ini merisaukan kita semuanya, termasuk kaum muslimin dan kita dimanapun kita berada, yang mana wabah ini mengakibatkan banyak manusia yang meninggal dunia, termasuk di dalamnya kaum muslimin dan muslimah, yang mana wabah ini mengakibatkan banyak tempat-tempat ibadah, masjid-masjid Baitullah ditutup, sehingga kita semua, banyak dari kita sulit untuk bisa melaksanakan ibadah di dalamnya, yang mana mengakibatkan juga banyak tempat-tempat belajar, ma'had-ma'had, sekolah-sekolah, tempat-tempat thalabul ilmi ditutup atau tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Ya Allah, di bulan yang penuh berkah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah atau penyakit atau ujian yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali beribadah kepadamu ya Rabb, di rumah-rumahmu, di masjid-masjidmu, dimanapun kita berada, dan kita bisa kembali belajar kalamullah, mempelajari Al-Quran, melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya ya Rabb. Dan mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ketetapan sebagai salah satu hambanya yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin, uttaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Rabbul Alamin dari api neraka jahanam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan datangnya dari hamba pribadi, dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di momen, di kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.